Keindahan bulu, tingkah yang unik, hingga suara khas membuat seekor hewan dipercaya mampu membangkitkan mood para pecintanya. Salah satunya hewan unggas yang sangat diminati adalah ayam hias. Namun ayam hias sendiri mempunyai banyak sekali jenisnya. Pemirsa Ruang Budidaya Hewan, kita berjumpa lagi hari ini tentunya untuk membahas budidaya hewan yang siapa tahu bisa menjadi ide untuk berbisnis Anda. Pada episode kali ini kami akan mengulas tentang ayam hias bernama Bantam Chowchin yang mungkin belum populer sebagai hewan ternak. Tapi jangan salah, jenis unggas ini memiliki bulu yang tebal sampai menutupi kaki dan uniknya bertubuh bulat menggemaskan. Jadi budidaya ayam Bantam Chowchin ini makin hari makin dilirik oleh para pecinta hewan hias. Pemirsa Ruang Budidaya Hewan, jangan kemana-mana ya, tetap dalam program Ruang Budidaya Hewan. Jadi yang menarik dan diminati oleh para penghobi maupun kolektor ayam hias, Bantam Chowchin ini memiliki pola bentuk kerdil, memiliki simbar kaki atau bulu kaki yang menutupi kakinya. Setelah itu memiliki ekor seperti konde atau seperti bola. Dan ciri khas dari ayam Bantam Chowchin sendiri, dia memiliki jengger wilah namanya ini. Oleh karena itu para penghobi maupun kolektor ayam hias banyak mencari salah satu jenis unggas ini, jenis ayam hias ini untuk dikoleksi. Jadi untuk membudidayakan ayam hias ini hampir sama seperti membudidayakan ayam kampung pada umumnya. Yang harus dijaga juga itu pola makan harus terjaga, tidak boleh kurang, dan kesehatan kandang, kebersihan kandang, dan yang paling utama lagi adalah dari segi kesehatan, ayam hias ini harus dijaga dengan baik dengan pemberian vitamin, suplemen, dan jamu-jamu tradisional. Ya, jadi ayam hias Bantam Chowchin ini untuk masa produksinya itu mulai dari usia 8 bulan. Dan setelah dia kawin, itu menghasilkan telur kurang lebih 15-20 butir. Untuk perawatan telur sendiri, itu kita masukkan ke dalam mesin tetas agar si betina bisa berproduksi lagi. Untuk perawatan telurnya kita masukkan ke mesin selama kurang lebih 21 hari. Setelah telurnya itu menetas, kita masukkan ke dalam mesin box atau box penghangat kurang lebih usia 1 bulan. Dan setelah itu usia 1 bulan kita masukkan ke dalam kandang panggung. Ayam Chowchin merupakan salah satu jenis unggas yang berasal dari negeri tirai bambu Cina. Pada zaman dahulu, ayam Chowchin bernama Shanghai Chickens, tapi mengalami perubahan nama menjadi Chowchin Chickens setelah dikembangbiakan di Eropa. Sebenarnya ada 2 jenis Chowchin, yakni satu Giant Chowchin yang memiliki tubuh tinggi besar dan sering dimanfaatkan sebagai ayam pedaging, serta 2 Bantam Chowchin yang bentuknya mirip dengan ayam kate. Nah, Bantam Chowchin lah yang sering dimanfaatkan oleh para pecinta ayam sebagai ayam hias. Pakan ayam Chowchin sangat mudah. Kita bisa membeli makan pakan ayam Chowchin ini di toko pakan dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk Chowchin usia 0-1 bulan dapat diberikan foer, sedangkan Chowchin usia di atas 1 bulan bisa diberikan foer yang ditambah dengan bekatul, jagung, atau beras merah. Pakan-pakan ini dapat mempercepat pertumbuhan ayam Bantam Chowchin. Lakukan pemberian pakan 2 kali sehari, baik pagi maupun sore hari. Dan jangan lupa berikan vitamin supaya stamina ayam Bantam Chowchin tetap terjaga.
yang dibutuhkan untuk membudidaya ayam hias ini, salah satu kunci utamanya adalah asupan pakan. Asupan pakan itu harus tercukupi. Tidak boleh mengurangi asupan pakan untuk ayam hias ini. Agar ayam hias ini terjaga bentuk posturnya, postur yang bulat, gempal, dan gemuk seperti ini. Selanjutnya untuk membudidaya ayam hias ini, Bantam Cocin namanya. Yang kedua itu adalah dari segi faktor kandangnya. Kandang harus mencukupi, tidak boleh sempit, dan kita harus menjaga kebersihan dari kandang tersebut. Tiap memelihara unggas, salah satunya ayam hias Bantam Cocin ini memiliki kesusahan. Di antaranya yaitu pasti mengalami kematian. Antisipasi yang kita lakukan untuk mengatasi kematian atau ayam sakit adalah ayam hias ini harus dikasih vitamin B kompleks atau vitamin bitatik. Dan untuk asupan ketika dia mengalami penyakit, kita kasih obat herbal. Obat herbal seperti jahe, bawang putih, itu kita haluskan dan lalu kita tumbuk dan kita loloh, istilahnya kita loloh untuk ayam hias ini. Dan untuk obat-obatan kimia, kita gunakan obatan pabrik yaitu tetraklor dan trimisin untuk mengatasi ketika ayam hias ini terkena penyakit. Untuk 3 bulan sekali saya memberikan vaksin ND atau tetelo selama 3 bulan sekali. Dan untuk vitaminnya saya kasih vitamin B kompleks untuk daya tahan tubuh agar tetap terjaga dan sehat. Jadi untuk pakannya ini kita kasih pur 5/11, hampir sama dengan ayam-ayam pada umumnya. Untuk menjaga body atau bentuk postur pada ayam ini, kita kasih campuran daun pepaya, terus kita kasih nasi, kita kasih bekatul, dan kita kasih campuran BR15. Dan dikasih campuran probiotik untuk menjaga kestabilan ayam hias ini tetap terjaga. Jadi untuk cara menetaskan telur ayam hias Bantam Cocin ini, kita masukkan ke dalam mesin kurang lebih usia 21 hari penetasan. Dan untuk cara menetaskan ayam hias Bantam Cocin ini, di dalam mesin itu kita melakukan pembolak-balikan mesin, pembolak-balikan telur itu 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan pada sorenya hari. Untuk suhunya sendiri yang dibutuhkan dalam menetaskan telur ayam hias Bantam Cocin ini, kita menggunakan suhu di kisaran 37 sampai 38 derajat. Jadi untuk penetasan dalam ayam hias Bantam Cocin ini ada 2 cara, yaitu di penetasan menggunakan mesin dan penetasan alami. Untuk penetasan di dalam mesin itu ada efek sampingnya, di mana telur tidak bisa menetas 100%, biasanya 80 sampai 85%, karena faktor kehangatan yang kurang. Kalau ditetaskan di indukannya langsung, alhamdulillah 100% menetas dan menghasilkan anakan yang alhamdulillah sehat. Jadi kenapa saya menetaskan di mesin tetas? Karena agar ayam betinanya ini bisa berproduksi lagi. Jadi kalau ayam hias betinanya ini mengerami sendiri, itu membutuhkan waktu yang lama untuk berproduksi lagi. Jadi untuk menghasilkan anaknya juga terlalu lama. Bertumbuh besarnya di usia kurang lebih 4 bulanan, kita masukkan ke dalam kandang umbaran. Kandang seperti ini, di usia kurang lebih 4-5 bulan. Untuk mengatasi agar tulang-tulang pada ayam hias Bantam Cocin ini tidak rapuh. Sedangkan untuk usia 1 sampai usia 4 bulan, kita masukkan ke dalam kandang panggung atau kandang pembesaran. Itu digunakan biar ayam hias ini tetap terjaga dan tetap
kuat kesehatannya agar tidak terkena cacingan saat diumbar di dalam kandang umbaran seperti ini. Jadi daya tahan atau usia untuk ayam hias Bantam Cocin itu kurang lebih kisaran 5-6 tahun, tergantung bagaimana cara kita memperlakukan ayam hias ini dari segi kesehatannya, dari segi asupan pakan maupun dari segi kebersihan lingkungan harus bersih. Kita bersihkan selama 1 minggu itu 3 kali. Ya, untuk memilih calon indukan yang kualitas yang bagus, kita harus memperhatikan dari segi kakinya. Kakinya itu harus dipenuhi bulu-bulu seperti ini. Bulu harus tertutup, harus menutupi jari-jari. Setelah itu kita harus melihat dari segi ekornya. Ekor untuk anakan itu harus pendek, tidak boleh panjang. Jadi untuk menentukan bulatan, nanti kualitas bulatan pada saat indukannya. Jadi indukan itu seperti konde ekornya, seperti bola. Itu cara untuk menentukan kualitas ayam hias Bantam Cocin ini. Ya, ini anakan Bantam Cocin usia kurang lebih 3 bulan. Kita masukkan ke kandang penangkaran. Untuk apa? Biar di usia anakan kurang lebih 3 bulan tidak terkena cacingan pada saat diumbar kurang lebih usia 5 bulanan. Memelihara ayam Bantam Cocin harus dirawat dengan teratur. Ayam mesti dimandikan serta kandang juga harus rajin dibersihkan. Rutinitas mandi dan berjemur bisa sangat memacu pertumbuhan ayam agar makin berkualitas prima. Saat masih anakan, ayam Cocin disarankan untuk diberi vaksin agar terhindar dari virus. Ayam Cocin bisa diberikan pakan campuran pelet, jagung, dan beras merah dengan perbandingan 2:1:1. Berilah mereka makan setiap pagi dan sore. Untuk pemeliharaan ayam hias Bantam Cocin ini sangat mudah, sama seperti pemeliharaan ayam-ayam hias lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah dari segi kesehatan dan dari segi asupannya. Ketika terjadi ayam hias tidak mau makan, Bantam Cocin tidak mau makan, terus lemas, itu kita harus karantina, kita pisahkan dengan koloni agar tidak tertular penyakit ayam hias itu. Terus kita kasih obat sampai dia sembuh dan kita masukkan ke dalam kandang pembesaran lagi. Ya, ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara perawatan anakan maupun indukan ayam hias Bantam Cocin. Dan di mana hal yang utama adalah dari segi kebersihan kandang. Kebersihan kandang itu harus dilihat dengan seksama, kita bersihkan selama 1 minggu 3 kali. Jadi untuk pemeliharaan kandang, yang pertama itu tidak boleh kandang itu terlalu sempit. Kita harus menyediakan kandang yang ideal. Kurang lebih untuk 1 jantan 3 betina itu ukuran kandang 2,5 kali 2,5 itu sudah bagus. Biar ayam hias ini bisa bergerak leluasa. Yang kedua itu kandang itu harus bersih. Kita harus melakukan penyemprotan menggunakan antiseptik seperti Jaclyn, itu kita campur air, kita semprot di sekitar kandangnya. Itu selama seminggu itu 2 kali. Dan kita bersihkan kandang dan kita semprot dengan menggunakan
antiseptik seperti itu. Cara kita untuk menentukan atau menghasilkan kualitas bibit atau indukan yang bagus, kita harus memberikan pakan yang bagus pula. Seperti kita harus supply untuk anakan itu pakan kering, jadi fur atau 511 itu selama kurang lebih 1 bulan sampai di usia 4 bulan. Nanti untuk di usia 5 bulan ke atas kita kasih campuran nasi sebagai kekebalan untuk remaja biar tetap terjaga kesehatannya. Untuk jenis ayam hias ini ada macam-macam, di antaranya ini ayam hias Bantam Cocin Blorok atau Millefleur Pekin. Biasanya, para pembudidaya ayam cocin memberikan tambahan booster melalui ramuan herbal yang terdiri dari temulawak, kunyit, kencur untuk menjaga staminanya. Nilai jual ayam cocin akan tinggi apabila bulunya mengandung 3 warna dan bulu halusnya menutupi kaki. Jadi, jika Anda ingin membudidayakannya, jangan salah perawatan ya. Saran bagi pemula untuk berbudidaya ayam hias ini, ayam hias Bantam Cocin, adalah yang pertama itu kita harus mendapatkan bibit yang unggul. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus memilih fisiknya, itu dari kaki itu harus bersimbar full, penuh, menutupi jari-jarinya. Terus bagian ekor itu harus bulat, seperti konde atau bola, berbentuk bola. Terus untuk bagian jenggernya itu harus tegap lurus, jengger wilah namanya. Harus tegap lurus, itu tandanya ayam itu sehat dan memiliki kualitas yang bagus. Jadi jangan menyerah bagi para pemula ingin membudidayakan ayam hias ini. Itu pasti ada kendalanya seperti kematian ataupun sakit. Lantas yang harus kita perhatikan adalah kita harus terus memperhatikan kesehatan ayam hias ini agar mendapatkan kualitas yang optimal. Jadi bagi para pemula teruslah semangat, jadi jangan menyerah. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang ayam hias ini dan ingin membelinya dan tertarik, silahkan bisa mengunjungi alamat rumah saya di Prajinan RT 1 RW 1 Mertoyudan Magelang, atau Anda juga bisa memesan secara online di media sosial seperti Instagram, yaitu Anda bisa ketik @aditkalkunmagelang, atau Anda bisa kunjungi Facebook saya yaitu Aditya Permana, atau web kami tinggal ketik di Google Adit Kalkun Magelang, sudah tertera untuk alamat dan harganya. Dan Anda juga bisa hubungi nomor WhatsApp saya di 085 876 846 423. Baik, terima kasih. Salam lestari. Beternak ayam Bantam Cocin ternyata adalah hal yang menyenangkan. Karena selain bentuknya lucu dan indah, ayam ini juga sangat jinak. Jika dilepas di halaman atau lapangan, bisa dengan sangat mudah dipegang atau ditangkap kembali. Ayam Bantam Cocin bisa menjadi alternatif bisnis untuk menambah penghasilan, mengingat di Indonesia budidayanya masih langka, padahal permintaan pasarnya sangat tinggi. Nah, pemirsa Ruang Budidaya Hewan, kiranya Anda tertarik untuk mulai membudidayakan ayam Bantam Cocin ini? Semoga ulasan dari narasumber kita pada episode kali ini membantu Anda ya. Jangan lupa nantikan Ruang Budidaya Hewan episode mendatang, karena pastinya selalu menghadirkan ulasan yang menarik. Kini saatnya kami undur diri dan sampai jumpa.